Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان والأخوات أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, hari Sabtu tanggal 26 Zulhijjah 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 21 Juni 2025. Pada kesempatan sore hari ini, Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan Aqidatul Tauhid yang kita ambil dari pembahasan kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang disyarah oleh Ustaz kita Al-Ustaz Firanda hafizahullah ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan bisa mengambil faidah-faidah, pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah, azani Allah wa iyyakum. Tentu tidak lupa kita juga senantiasa mengucapkan syukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas nikmat-nikmatnya atas kita sekalian. Dan yang terpenting dari nikmat Allah atau yang terbesar dari nikmat Allah Azza wa Jalla adalah nikmatul Islam dan nikmat menetapi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di sana ada nikmat sehat serta nikmat waktu luang. Ini semua adalah nikmat-nikmat yang sangat besar. Nikmat sehat misalnya ini lebih besar daripada nikmat harta. Apalagi dibandingkan nikmat iman. Maka senantiasa kita bersyukur, lisan-lisan kita mengucapkan alhamdulillah, hati-hati kita menetapkan bahwa semua itu semata-mata nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan ini semua Allah Azza wa Jalla dawamkan atau langgengkan nikmat-nikmat tersebut atas kita, ya, khususnya nikmatul Islam, nikmatul iman sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwafillah azakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengulang sedikit dalil yang kedua, karena pertemuan yang sebelumnya kita sudah masuk dalil yang kedua, tapi tidak mengapa kita ulang sedikit, ya. Insyaallah pembahasan kita pada malam hari ini yaitu dalil yang kedua masih tentang bab bertabarruk, ya, bab tabarruk dengan pepohonan atau bebatuan atau yang semisalnya. Maksudnya adalah, ya, bab tentang hukum tabarruk dengan pepohonan atau bebatuan dan yang semisalnya adalah perbuatan syirik. Setelah kita bahas dalil yang pertama dan kita akan bahas dalil yang kedua. Dalil yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya, yaitu hadis dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi. Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu menuturkan
suatu ketika kami berangkat bersama Rasulullah menuju Hunain. Ya. Dan ini peristiwa Hunain atau perang Hunain ini adalah peristiwa setelah Fathu Mekah. Setelah Fathu Mekah atau setelah penaklukan Mekah. Yang mana ketika itu banyak manusia yang berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Baru masuk Islam. Jadi belum mempelajari akidah dengan mendalam atau secara mendetail. Ya. Sedangkan kami baru saja masuk Islam. Ketika itu kaum musyrik memiliki sepokok pohon bidara yang dikenal dengan Zatu Anwar, ya, yaitu pohon yang memiliki gantungan-gantungan, disebut dengan Zatu Anwar. Ya. Mereka selalu mendatangi dan menggantungkan senjata-senjata perang mereka pada pohon tersebut. Ketika melewati pohon bidara itu, kami pun berkata, "Ya Rasulullah, ij'al lana Zata Anwar kama lahum Zatu Anwar." Buatkanlah untuk kami Zatu Anwar sebagaimana mereka memiliki Zatu Anwar. Buatkanlah untuk kami pohon untuk menggantungkan senjata-senjata kami sebagaimana mereka punya pohon untuk menggantungkan senjata-senjata kami. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, Allahu Akbar, innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israel li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Latarkabunna sunana man kana qablakum. Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar. Ya. Sebagai bentuk pengingkaran terhadap perkataan sahabat ini. Ya. Atau bentuk marah, ya. Kemarahan beliau mengingkari kemungkaran dengan mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Lihatlah tradisi orang-orang sebelum kalian. Ya. Innaha sunan. Sesungguhnya ini adalah tradisi-tradisi itu orang-orang sebelum kalian. Itu Yahudi dan Nasara. Ya. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh perkataan kalian, permintaan kalian itu serupa dengan permintaan Bani Israel terhadap Musa alaihi salam. Yaitu ketika kaum Musa berkata kepada Musa alaihi salam, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Maka Nabi Musa menjawab, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Ya. Kata Rasulullah, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti atau akan melakukan, ya, tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian. Itu orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya. Ini adalah kabar, berita tentang masa depan, tentang umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu terjadi di zaman ini. Banyak dari umat Islam yang sadar atau tidak sadar, ya, itu mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan banyak sekali contohnya dalam kehidupan kita saat ini, ya, di mana kaum muslimin banyak mengikuti kebiasaan kaum Nasara, ya, Yahudi dan Nasara. Kalau kita sebutkan banyak sekali. Ya, contohnya apa? Perayaan ulang tahun, perayaan tahun baru. Ya, orang-orang Nasara memperingati tahun baru Januari, kemudian sebagian umat Islam merayakan tahun baru Hijriyah. Ya. Orang-orang Nasara memperingati kelahiran Nabi Isa, kemudian sebagian umat Islam memperingati kelahiran Rasulullah. Ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan betul-betul terjadi. Dan ini merupakan salah satu bukti kenabian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui perkara-perkara yang gaib dengan wahyu atau dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Bukan mengetahui perkara gaib secara mutlak. Perhatikan sih. Bukan mengetahui perkara gaib secara mutlak, bukan.
tapi hanya mengetahui perkara gaib yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya, yang pertama, buruknya kejahilan, buruknya kebodohan. Jadi sebagaimana sering saya sampaikan berulang-ulang, perkataan ulama, ya, al-ilmu miftahu kulli khair wal jahlu miftahu kulli syarr. Ilmu adalah kunci segala kebaikan dan kebodohan adalah kunci segala keburukan. Dan syaitan itu ingin agar umat Islam itu bodoh. Umat Islam itu tidak mengetahui hukum-hukum agamanya. Agar apa? Agar mudah bagi syaitan untuk menjerumuskan mereka kepada perkara-perkara yang diharamkan. Yang pertama kali adalah perkara-perkara yang yang hukumnya syirik. Ini yang pertama kali akan dijerumuskan oleh syaitan. Kalau nggak bisa kepada perkara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak bisa juga, maka digiring kepada perkara-perkara yang maksiat. Seperti itu. Ya. Akan mudah. Ya. Karena syaitan akan masuk kepada seorang dari pintu yang mana dia paling lemah di dalamnya. Tapi bukan berarti orang yang berilmu tidak memiliki celah. Ya. Tidak berarti demikian. Orang yang berilmu celahnya adalah pada pintu sombong. Di sini. Pada pintu ujub. Orang yang saleh, orang yang taat itu pintunya pada pintu ujub, pada pintu sombong. Ini juga berbahaya. Ya. Maka senantiasa kita harus waspada. Waspada. Senantiasa berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena kita lemah. Syaitan pun lemah. Ya. Maka kita harus berlindung kepada zat yang maha kuat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya dalam Islam itu diajarkan doa-doa. Ya, ketika kita singgah di sebuah tempat yang asing, yang mana di situ tempat-tempatnya syaitan, pegunungan, lembah-lembah, Islam mengajarkan doanya. Ya. Bahkan ketika kita perjalanan naik turun itu ada zikirnya. Ya, turun subhanallah, naik Allahu akbar, turun subhanallah. Ya. Jadi banyak zikir-zikir yang mengingatkan kita untuk senantiasa menggantungkan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bukan zikir Allah, bukan. Ya. Tapi zikir subhanallah turun, naik Allahu akbar. Banyak. Ketika melihat pemandangan yang indah, subhanallah. Ya, memuji Allah, mensucikan Allah dan seterusnya, ya. Buruknya kejahilan atau kebodohan. Di sini Abu Waqid Al-Laitsi baru saja masuk Islam dan belum sempat mempelajari Islam secara detail, secara mendalam, ya. Akhirnya apa? Dia dan sebagian sahabat yang lainnya, ya, meminta kepada Rasulullah, ya, sesuatu yang ternyata merupakan kesyirikan, ya. Nah, ini juga bukti akan urgensinya atau pentingnya belajar akidah, ya, belajar akidah. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembari mengajarkan kepada para sahabatnya tentang akidah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah diam dari kemungkaran. Ketika beliau melihat kemungkaran atau mendengar kemungkaran, maka akan beliau langsung ingkari dan memberikan petunjuk kepada umatnya. Makanya ketika beliau diam dari sebuah berita yang sampai kepada beliau atau perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapannya, beliau diam, tidak mengingkari, maka itu bentuk sunnah takririyah beliau. Namanya sunnah apa? Takririyah. Sunnah penetapan. Rasulullah tidak mengingkari, ya, tidak pula membenarkan, ya, mendiamkan. Maka itu ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk sunnah, ya. Dan tidaklah para penyembah kubur, ya, terjerumus ke dalam kesyirikan kecuali karena kebodohan, ya. Dan bahkan banyak di antara mereka justru menyangka bahwa meminta kepada penghuni kubur merupakan bagian dari agama. Bahwa meminta kepada kubur
termasuk bentuk tawassul yang diperintahkan dalam agama. Allahul musta'an. Ya. Allah Azza wa Jalla tempat kita meminta pertolongan. Ya. Kemudian faedah yang kedua, barometer hakiki. Barometer hakiki adalah hakikat sesuatu, bukan penamaannya. Ya, yang menjadi tolak ukur tentang sesuatu adalah hakikatnya, bukan penamaannya. Ya. Sebagian sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami Dzatu Anwat." Ya. Para sahabat tidak menamakan Dzatu Anwat dengan sesembahan, dengan ilah. Ya, dengan ilah. Mereka mengatakan Dzatu Anwat, "Ij'al lana Dzata Anwat." Ya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini tetap menyamakannya dengan perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa. Ya. Nabi menyamakan perkataan sahabat ini dengan perkataan Nabi Musa. Ya. Walaupun penamaannya beda. Kalau kaumnya Nabi Musa mengatakan ij'al lana ilaha, buatkan untuk kami Tuhan. Kalau sahabat mengatakan ij'al lana Dzata Anwat, buatkan untuk kami Dzatu Anwat. Penamaannya berbeda, tapi hakikatnya sama. Ya. Meskipun sebagian ya kuburiyun ya meminta-minta kepada penghuni kubur memoles kesyirikan mereka dengan nama-nama indah seperti tawassul, tabarru, ziarah, atau kecintaan terhadap para wali, atau mengenang perjuangan para pahlawan, para wali dan semacamnya, ya. Itu semua tidak akan bisa merubah hakikat sesuatu. Ya. Hakikat sesuatu tidak bisa dirubah dari perubahan nama-nama tersebut. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan bahwasanya kuburan itu bisa menjadi sesembahan. Ya. Jadi bukan hanya patung atau berhala saja. Ya. Tapi kuburan itu bisa juga menjadi sesembahan, bisa menjadi ilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sudah terjadi pada kaum musyrikin. Itu berhala yang namanya apa kemarin? Lata, dengan bacaan mentasydidkan ta, al-lata. Ya. Ini kuburan orang saleh yang pekerjaannya adalah membuat adonan kue untuk dibagikan kepada para jamaah haji. Kemudian setelah meninggal, ya, kuburannya dikunjungi oleh manusia, mereka i'tikaf di sana. Ya, gitu. Ya. Rasulullah mengabarkan dalam sabdanya, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. La'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Rasulullah khawatir kuburan beliau akan bernasib seperti kuburan nabi-nabi sebelum beliau yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya. Maka di sini Rasulullah mengatakan Allah melaknat kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Itu siapa mereka? Yahudi dan Nasara. Dan siapa lagi? Ya dari umat Rasulullah juga termasuk. Dari umat Rasulullah juga termasuk jika mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nah, ini hati-hati, ya. Dan laknat, jika sebuah dosa itu di sana ada ancaman laknat, itu menunjukkan dosa besar. Ya, itu menunjukkan dosa besar. Ya. Seperti perempuan menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan, itu dilaknat. Ya. La'anallahu al-mutasyabbihati la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihina minar rijal wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya. Waria dan tomboy. Ya. Waria laki-laki menyerupai perempuan. Tomboy perempuan menyerupai laki-laki. Ini dilaknat. Ya. Dan termasuk ini, ya, menjadikan kuburan sebagai tempat
ibadah. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya, permohonan para sahabat yang baru masuk Islam kepada Nabi Muhammad adalah syirik kecil. Ya. Jadi perkataan ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat ini adalah syirik kecil. Ya. Kenapa? Karena tujuan mereka hanya sekedar untuk mencari keberkahan, bukan untuk menyembah pohon tersebut. Ya. Karena tujuan mereka hanya untuk mencari keberkahan, bukan untuk menyembah pohon tersebut. Ya. Dan ini juga seperti yang dilakukan oleh sebagian orang ketika ziarah kubur, meyakini bahwa ziarah kuburnya ini hanya untuk ngalap berkah, ya, atau meyakini sebagai sebab. Adapun keberkahan bukan dari penghuni kubur, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini syirik asghar. Ya. Apa buktinya bahwa ini adalah perbuatan syirik kecil? Buktinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh mereka untuk mengulangi lagi syahadat atau memperbaharui Islam mereka. Karena syirik asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Ya. Akan tapi tetap saja di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan permohonan mereka ini dengan perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa. Meskipun hukumnya berbeda, kalau yang diminta oleh Bani Israel ini berkaitan dengan ya Tuhan, ya ilahan, ilahan itu sesembahan. Berarti mereka meminta ya sesuatu berhala itu untuk disembah gitu. Tapi kalau para sahabat tidak, hanya untuk ngalap berkah. Ya. Kemudian faedah berikutnya. Ya, maka dari sini kita juga mengetahui bolehnya berdalil dengan ayat yang berkaitan dengan syirik akbar untuk mengingkari syirik kecil. Ya. Rasulullah mengingkari syirik kecil, yaitu permintaan para sahabat untuk membuatkan dzatu anwat dengan ayat yang menjelaskan syirik besar. Ya, yaitu perkataan kaum Nabi Musa kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Ya. Dan ini sudah pernah kita bahas juga faedah ini. Boleh berdalil dengan ayat yang menjelaskan syirik besar untuk mengingkari syirik kecil. Ya. Ketika ada sahabat yang mengingkari ada orang memakai jima. Memakai apa? Jima. Kemudian sahabat ini membaca ayat wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali mereka berbuat syirik. Ayat ini turun kepada siapa? Kepada kaum musyrikin Quraisy. Yakni mereka beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menyekutukan Allah dalam ibadah. Yaitu syirik besar. Dan itu dipakai untuk mengingkari perbuatan syirik asghar, yaitu jimat. Ya, ini dipakai oleh seorang yang diingkari oleh sahabat tadi. Ya. Jadi boleh, ya, berdalil dengan ayat yang berkaitan dengan syirik akbar untuk mengingkari syirik kecil. Ya. Kemudian faedah berikutnya, kewajiban mengembalikan segala perkara agama kepada timbangan Al-Quran dan hadis, bukan kepada perasaan, ya, bukan kepada perasaan, tapi kembalikan seluruh perkara agama kepada Al-Quran dan hadis. Ya. Perhatikan bagaimana Abu Waqid radhiyallahu anhu dan para sahabatnya merasa bahwa membuat saingan bagi dzatu anwat, adalah perbuatan yang baik dalam rangka mencari keberkahan. Yani orang-orang kafir Quraisy memiliki dzatu anwat itu untuk menggantungkan senjata-senjata mereka agar ampuh atau lebih ampuh menurut keyakinan mereka. Maka Abu Waqid Al-Laitsi dan juga beberapa sahabatnya merasa penting atau merasa perlu untuk mendapatkan itu agar pedang-pedang mereka ya lebih ampuh untuk apa? Berjihad. Ini niatnya apa? Niatnya baik. Ya. Tapi niat yang baik ini ternyata tidak sesuai dengan tuntunan agama. Ya. Jadi semuanya harus dikembalikan kepada ya
Al-Quran dan hadis dalam perkara agama. Makanya bid'ah yang dilarang oleh Rasulullah itu dalam perkara apa? Agama, bukan perkara dunia. Adapun perkara dunia, kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara-perkara urusan dunia kalian. Ya. Saya nggak tahu bagaimana cara menanam bawang. Ya. Saya nggak tahu. Ya. Yang saya tahu sedikit tentang bagaimana cara menanam tebu. Kenapa? Karena bapak saya petani tebu. Gitu. Ya. Kita berinovasi pada bagaimana menanam tebu, berinovasi bagaimana menanam bawang. Ya, ada petani bawang di video itu membuat obat, racikan obat dari saus. Pernah lihat? Ada? Ada pernah lihat? Saus yang kedulan itu, yang botolan. Itu komennya apa? Wah, ini sebentar lagi saus botolan bakalan naik harganya. Kenapa? Dibuat obat, buat nyemprot. Bukan bawang, Afan, bukan bawang. Ini apa? Padi. Buat nyemprot apa? Padi. Entah itu seperti apa ilmiahnya, wallahu a'lam. Bisa jadi itu pengalaman. Itu tafadhol saja, nggak apa-apa. Ya, apa? Tafadhol berinovasi dalam perkara dunia. Ya, apakah dia berdosa? Saya kira enggak, karena itu perkara dunia. Ya, bisa jadi ketika dia mencoba sekali, ternyata hasilnya apa? Aku bisa jadi. Ya, meskipun perlu apa? Penelitian secara ilmiah. Atau jangan-jangan itu adalah wangsit? Wallahu a'lam. Ya. Mimpi kemudian disuruh pakai saus, nggak tahu. Ya. Tapi ya orang yang komentar itu pada heran. Ini dari mana ilmunya gitu? Ya, wallahu a'lam. Ya, itu saus. Ya. Jadi berinovasi dalam perkara agama tidak boleh. Ya. Jadi makanya tidak semua perkara yang sekilas kelihatannya baik itu juga baik menurut syariat. Kan ini baik, kan ini ada bacaan Al-Quran, kan ini mengingatkan tentang sirah Nabi. Belum tentu yang menurut kita baik, ya itu baik menurut kacamata pandang syariat. Ya. Semua harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Jangan berinovasi pada perkara agama. Dan Rasulullah sudah mengingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya. Kalau ini bukan perkara yang penting, Rasulullah nggak akan mengingatkan. Ya. Rasul mengingatkan. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya apa tadi? Kewajiban mengembalikan perkara ya. Ya. Niat yang baik tidak serta-merta menjadikan suatu perbuatan menjadi baik. Ini sudah tadi ya. Niat yang baik tidak serta-merta menjadi suatu perbuatan menjadi baik. Nah, ya. Apa niat yang baik yang diminta atau yang dimaksudkan oleh Abu Waqid Al-Laitsi dan para sahabatnya? Ya, yaitu tujuannya mulia, yaitu menjadikan pedang-pedang mereka semakin ampuh saat berjihad melawan kaum kafir. Nah, itu tujuan yang mulia untuk memenangkan Islam agar lebih kuat, agar lebih ampuh. Itu tujuannya. Akan tapi niat yang baik ini tidaklah kemudian serta-merta merubah kesyirikan menjadi kebaikan. Tetap itu kesyirikan. Ya. Makanya tujuan yang baik tidak boleh menghalalkan cara. Ini. Perhatikan. Kaidahnya ada yang disebutkan oleh para ulama itu al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Ya. Untuk mencapai tujuan itu tidak dengan membaguskan wasilah atau tidak dengan menghalalkan wasilah. Tujuan yang bagus harus ditempuh dengan cara yang bagus juga, syar'i juga. Itu. Tidak menghalalkan segala cara. Ya. Ya. Kemudian yang berikutnya, mencari keberkahan dari pohon Dzatu Anwat yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman Nabi disamakan oleh beliau seperti mencari keberkahan terhadap berhala yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman Nabi Musa.
Di sini tidak ada bedanya antara bentuk pohon dan bentuk patung, ya. Apapun bentuknya, apakah itu pohon, apakah itu batuan, apakah itu patung, apakah itu kuburan, tetap hakikatnya sama. Jika dia disembah, maka dia menjadi Tuhan selain Allah. Ya, kata. Ya. Kemudian yang berikutnya, orang yang baru saja bertobat, baik dari kesyirikan, kekufuran, ataupun maksiat, maka dikhawatirkan masih tersisa bekas-bekas masa lalunya pada pemikirannya. Hijrah, orang yang baru hijrah dari kekufuran kepada tauhid, dari kebid'ahan kepada sunnah, dari maksiat kepada ketaatan, maka masih dikhawatirkan ada sisa-sisa masa lalunya pada pemikirannya. Makanya orang yang baru hijrah itu harus menghilangkan sisa-sisa bekas pemikirannya dahulu dengan cara apa? Menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu. Ya, karena syubhat itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan ilmu. Ya. Ini seperti Abu Waqid Al-Laitsi dan juga para sahabatnya ini. Ya, masih ada sisa-sisanya. Ya, cara berpikirnya bisa mempengaruhi. Ya. Kemudian faedah berikutnya, bahaya interaksi yang intens. Intens itu apa? Terus menerus dengan kaum musyrikin terhadap ideologi seorang muslim. Makanya dalam Islam itu tidak boleh menjadikan teman yang buruk sebagai teman akrab. Adakah yang lebih buruk daripada kesyirikan? Adakah yang lebih buruk daripada kekufuran? Tidak ada. Ya, kalau kita sekedar mengenal sebagai teman saja biasa, mungkin tidak masalah muamalah. Tapi jadikan sebagai teman akrab yang intens, ya, ini akan mempengaruhi terhadap ideologi, ya, atau pemikiran seorang muslim. Kata Rasulullah, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu, agama seorang itu tergantung agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa dirinya bergaul. Pengaruh, ya. Dan bahkan pengaruh buruknya itu lebih cepat menular. Ya. Akhlak buruk itu lebih cepat menular daripada akhlak baik. Ya, su'ul khuluqi, kata pepatah Arab, su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Hati-hati, ya. Jadi interaksi yang intens terus menerus dengan kaum kafir itu dapat mempengaruhi ideologi seorang muslim serta membuatnya terbiasa dan kemudian menerima kebiasaan atau tradisi mereka. Perhatikan di sini. Perhatikan apa yang terjadi pada kaum Nabi Musa alaihi salam. Kaum Nabi Musa alaihi salam sebelum diselamatkan dengan izin Allah oleh Nabi Musa alaihi salam, dikeluarkan dari Mesir, itu menjadi apa? Menjadi budaknya bangsa Mesir, Fir'aun. Ya, berabad-abad lamanya berinteraksi dengan para penyembah berhala. Ya, baru setelah mereka diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam melewati laut, mereka menyaksikan bagaimana mukjizat Nabi Musa alaihissalam, ya, diselamatkan dari tenggelam di dalam laut. Tidak lama setelah itu, setelah mereka selamat, apa katanya? Allah menceritakan, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya. Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan. Ya. Fa'atau, di sini menggunakan fa. Fa itu berarti tidak lama. Setelah diseberangkan, kemudian tidak lama kemudian, ya, mereka sampai pada suatu kaum yang beriktikaf, ya, berada di sekeliling berhala, menyembah berhala mereka. Ya, maka Bani Israel pun mengatakan, wahai Musa, buatkanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Ini pengaruh. Karena mereka sudah terbiasa bermuamalah, berinteraksi dengan orang-orang Mesir kuno dulu. Ya. Dijadikan budak,
dijajah, ya, dijadikan kaum yang rendahan. Itu memberikan pengaruh kepada pemikiran mereka, ya. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya hal ini tidak lain karena terlalu lamanya kaum Nabi Musa alaihissalam berbaur dengan kaum musyrikin di Mesir yang merupakan para penyembah berhala, ya. Terlebih lagi status mereka adalah terjajah dan diperbudak. Jadi kondisi ini membuat sebagian pemahaman kesyirikan merasuki ideologi, ya, pemikiran Bani Israel, kemudian mengakar kuat pada sanubari mereka sebagai sebuah kebenaran, ya. Pun demikian sebagian kaum Ansor, ya, sebagian kaum Ansor yaitu sahabat yang berasal dari Madinah masih saja terpengaruh dengan sebagian khurafatnya orang Yahudi, ya, yang mana orang Yahudi ini merupakan tetangga lamanya orang-orang Ansor, kaum Ansor, tetangganya hidup di sana di Madinah, ya. Seperti apa di antara khurafatnya orang Yahudi yang memberikan pengaruh kepada orang-orang Ansor ini? Yaitu kepercayaan seperti kepercayaan bahwa jika seorang suami menggauli istrinya dari arah belakang, maka anaknya akan lahir dalam kondisi juling. Juling itu apa? Matanya, ya. Nah, cereng. Itu keyakinannya, khurafatnya. Dari belakang. Bukan di belakang, Pak, ya. Tapi dari belakang. Sedangkan dalam Islam boleh. Kata Allah Azza wa Jal, ya, nisa'ukum harthul lakum fatu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang-ladang untuk kalian. Datangi ladang-ladang kalian dari arah manapun kalian inginkan. Asalkan apa? Ini ada yang belum nikah. Ya. Asalkan tujuannya satu, itu yang di depan, gitu ya. Nah, orang-orang Yahudi menyebarkan khurafat di tengah-tengah kaum Ansor, ya, atau yang mereka yakini kalau mendatangi istri dari belakang nanti anaknya akan lahir dalam keadaan juling. Masih terpengaruh, ya. Masih apa? Terpengaruh, ya. Hingga akhirnya mereka pun menanyakan kebenaran terkait hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak heran ikhwas sekalian, ya, sebagian masyarakat kita dulu sejarahnya apa, Pak? Hindu dan Buddha. Hindu dan Buddha. Makanya sebagian masyarakat kita masih ada yang kekeh kuat mengikuti tradisi tersebut. Dan dulu juga Wali Songo, ya, kalau kita sedikit bicara tentang Wali Songo, ya mereka ada yang berdakwah dengan pelan-pelan nanti dikasih tahu, gitu ya. Allah sampai mereka meninggal tidak sampai diberi tahu tentang beberapa hal-hal yang mirip, ya, tradisi-tradisi yang mirip dengan ajaran Hindu dan Buddha, yaitu diantaranya 7 hari, 40 hari, 100 hari, ya, 1000 hari, 1 tahun. Nah, itu semua, ya, bukan dari tradisi Islam, tapi tradisi Hindu. Dan itu diyakini atau dikuat atau diakui juga oleh mantan, ya, mantan Hindu, ya, yang masuk Islam. Ya. Dalam Islam tidak ada sama sekali, ya, tidak ada sama sekali. Jadi memberikan pengaruh, ya, tradisi-tradisi yang telah, ya, mengakar kuat dalam kehidupan seseorang. Ya. Baik. Kemudian kandungan bab, ya. Kandungan bab ini terakhir, ya. Penjelasan tentang ayat yang terdapat dalam surat An-Najm. Kita baca secara singkat, nanti kita akan jelaskan poin pentingnya. Kemudian mengetahui bentuk permintaan mereka, yaitu permintaan dibuatkan Dzatu Anwat, ya, tadi yang sudah kita sampaikan, ya, yaitu, ya, untuk diharapkan berkahnya, bukan untuk menyembahnya. Perhatikan. Jadi meskipun Rasulullah
menyamakan permintaan sahabat dengan permintaan Bani Israil terhadap Nabi Musa alaihi salam, namun hakikatnya ya, permintaan para sahabat terhadap Dzatu Anwat ini bukan untuk disembah, tapi untuk diharapkan keberkahannya. Ini harus kita pahami. Ya, untuk dikalap berkahnya, bukan untuk disembah. Ya, makanya itu hukumnya syirik kecil. Ya. Kemudian mereka belum melakukan apa yang mereka minta, belum melakukan apa yang mereka minta, baru minta. Ya. Kemudian yang keempat, mereka melakukan itu semua untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, karena mereka beranggapan bahwa Allah menyukai perbuatan tersebut. Ya, ternyata tidak. Ya, ternyata Allah ingkari melalui lisan Rasulullah SAW bahwa ini adalah perbuatan syirik. Yang kelima, apabila mereka tidak mengerti hal ini, maka selain mereka lebih tidak mengerti lagi. Para sahabat. Kalau ada di antara para sahabat yang tidak mengerti hal ini, maka kemungkinan besar ya umat ini yang jauh dari masa Rasulullah SAW, jauh dari masa sahabat, sangat besar sekali kemungkinannya untuk tidak mengetahui. Ya, maka perlunya kita terus belajar. Ya, perlunya antum terus memberikan pengertian. Ya. Mereka memiliki kebaikan-kebaikan dan jaminan maghfirah, jadi para sahabat, untuk diampuni, yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain mereka. Mereka para sahabat, ya, dan mereka memiliki jaminan ampunan yang tidak dimiliki oleh kita. Ya, kayaknya sudah ada ya. Sudah Pak Budi? Hah? Belum. Baik. Nabi Muhammad Rasulullah SAW tidak menerima alasan mereka, bahkan menyanggahnya dengan sabdanya Allahu Akbar. Ya, jadi Rasulullah tidak menerima alasan mereka meminta Dzatu Anwat. Ya. Beliau bersikap keras terhadap permintaan mereka itu dengan ketiga kalimat ini, Allahu Akbar. Ini bantahan yang keras, menunjukkan kemarahan Nabi. Ya, jadi dalam perkara akidah ini nggak main-main, Pak. Ya, dalam perkara akidah ini jangan main-main. Ketika ada anak antum misalnya atau istri antum melakukan perkara ini, maka harus tegas. Ya, walaupun itu syiriknya syirik kecil, gitu ya. Sebagaimana dia Rasulullah SAW, Allahu Akbar. Ya, innaha sunan. Ya, tatarkabunna sunana man kana qablakum. Ya, tiga kalimat ini bentuk pengingkaran ya atau sikap keras Nabi terhadap permintaan sebagian sahabat itu. Kemudian yang kedelapan, satu hal yang penting adalah pemberitahuan dari Rasulullah bahwa permintaan mereka itu persis seperti permintaan Bani Israil kepada Nabi Musa. Ya, disamakan. Ya, meskipun secara hukum berbeda. Ya, disamakan. Yang kemudian kesembilan, pengingkaran terhadap hal tersebut adalah termasuk di antara pengertian la ilaha illallah yang sebenarnya. Ya, jadi la ilaha illallah ini berkaitan dengan ibadah. Ya, jadi diingkari oleh Rasulullah SAW. Pengingkaran ini merupakan bentuk ya makna la ilaha illallah yang sebenarnya, yang belum dipahami oleh mereka yang baru masuk Islam. Ya, maka Rasul pun mengajar. Yang ke-10, Rasulullah menggunakan sumpah dalam menyampaikan petunjuknya, dan beliau tidak berbuat demikian kecuali untuk kemaslahatan. Ya, walladzi nafsi Muhammadin biyadi, nafsu Muhammadin biyadi. Sumpah di sini. Ya. Dan beliau tidak melakukan sumpah kecuali untuk maslahat. Ya. Fadhal adzan dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Tentang kandungan bab yang ke-11, syirik itu ada yang besar dan ada yang kecil. Buktinya mereka tidak dianggap murtad dengan permintaannya itu. Ya, sebagaimana tadi kita jelaskan bahwa tujuan dari Abu Waqid Al-Laitsi dan para sahabatnya adalah untuk mencari keberkahan semata, bukan untuk disembah. Maka ini adalah perbuatan syirik kecil dan bukan syirik besar. Kemudian yang ke-12, perkataan mereka, sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran, yaitu masuk Islam.
menunjukkan bahwa para sahabat yang lain mengerti bahwa perbuatan mereka termasuk syirik. Ya. Jadi ini bukan mewakili seluruh sahabat, bukan. Ya. Sebagian sahabat yang lainnya yang sudah masuk Islam dari awal di fase Mekah misalnya, mereka sudah mengetahui bahwa ini perbuatan syirik. Ya. Yang ke-13, diperbolehkan bertakbir ketika merasa terperanjat, yakni kaget, ya, atau mendengar sesuatu yang tidak patut diucapkan dalam agama, ya, berlainan dengan pendapat orang yang menganggapnya makruh. Di sini Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar, ya, bentuk terperanjat, ya, atau ketika beliau mendengar sesuatu yang tidak patut diucapkan dalam perkara agama, kita bertakbir, ya, diperbolehkan seperti itu. Yang ke-14, diperintahkan menutup pintu yang menuju kesyirikan. Ya, mereka meminta Datu Anwar. Ini adalah pintu menuju kepada kesyirikan. Ya, maka harus ditutup. Ya, dan itu yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang ke-15, dilarang meniru dan melakukan suatu perbuatan yang menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah. Baik. Apa saja perkara-perkara yang haram untuk kita tiru dari mereka? Yang pertama, perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ya, perkara-perkara yang tidak bermanfaat yang muncul dari orang-orang jahiliyah atau orang kafir. Yang kedua, tradisi mereka yang merupakan ciri khas mereka, ya, tradisi atau kebiasaan mereka yang merupakan ciri khas mereka. Yang ketiga, perkara-perkara yang merupakan ritual keagamaan mereka. Nah, ini 3 hal yang tidak boleh ditiru, ya, dari orang-orang kafir. Perkara yang tidak bermanfaat, tradisi yang merupakan ciri khas mereka, perkara yang merupakan ritual agama mereka. Ya. Tradisi mereka yang merupakan ciri khas mereka diantaranya pakaian, ya, atau lambang atau simbol yang khusus ciri mereka, ya, seperti salib, ya, atau pakaian Santa Claus yang warnanya merah putih itu, yang biasanya dipakai oleh sebagian kaum muslimin mendekati tanggal 25 Desember di toko-toko, di mal-mal. Ini ciri khas pakaian yang merupakan ciri khas mereka, maka tidak boleh kita tiru-tiru atau tidak boleh kita pakai, ya, atau pakaian orang Hindu ciri khas mereka, ya. Kemudian ritual agama mereka. Adapun meniru mereka pada perkara-perkara yang bermanfaat, maka itu boleh, ya, karena itu bagian daripada apa yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya, ya, kebaikan-kebaikan yang pada asalnya disediakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana disebutkan dalam Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati min rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayat liqaumin ya'lamun. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapakah pula yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Apa di antara contohnya yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Di antara yang pernah ditiru oleh Rasulullah SAW dari tradisi orang atau tradisi para raja pada saat itu, yaitu memakai cincin. Memakai apa? Cincin. Itu tradisinya para raja pada saat itu, ya, memakai cincin, ya. Dan beliau niatkan, ya, atau dijadikan cincin tersebut sebagai stempel, ya, ketika beliau menulis surat-surat resmi, ya, Muhammadur Rasulullah, ada tulisannya Muhammadun Rasulullah, itu dijadikan sebagai stempel. Rasulullah
meniru kebiasaan atau tradisi para raja pada saat itu. Ya. Karena ini adalah hal yang bermanfaat. Dan juga diriwayatkan dengan sanad yang lemah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat khandak atau parit tatkala terjadi perang Khandaq, ya, atas ide dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yang mana beliau menjelaskan bahwa membuat khandak atau parit ini adalah kebiasaan orang-orang Majusi ketika diserang oleh musuh. Ya, ini bermanfaat, tidak mengapa. Ya. Atau hal-hal yang lain, misalnya senjata, ya, senjata nuklir misal. Allah musta'an, ya, hancur. Ya. Subhanallah, ya, cepat sekali Allah membuat makar atas orang-orang, ya, Yahudi. Ya. Tapi kemudian yang ke-21, tradisi orang-orang ahli kitab itu tercela seperti tradisinya orang-orang musyrik. Makanya sampai-sampai Rasulullah itu memberitakan agar kita senantiasa menyelisihi mereka. Khaliful Yahuda wan Nasara, selisihi orang-orang Yahudi dan Nasara. Bahkan dalam kesamaan hari ibadah, Rasulullah nggak mau, atau Rasulullah ingin menyelisihi mereka. Orang-orang Yahudi berpuasa pada 10 Asyura atau puasa Muharram. Dikatakan kepada Rasulullah, orang-orang Yahudi juga berpuasa pada hari ini ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, jika tahun depan saya masih hidup, saya akan puasa di tanggal 9-nya. Tapi qadarullah, sebelum itu beliau wafat. Ya. Kenapa? Saking ingin menyelisihi orang-orang Yahudi. Ya. Tapi boleh bagi umatnya untuk puasa Muharram. Sebentar lagi kita akan ketemu dengan Muharram, ya. Sekarang sudah tanggal 26 Dzulhijjah, sebentar lagi Muharram, puasa Muharram. Boleh tanggal 10-nya saja, atau digabung dengan tanggal 9 dan 10. Itu yang ada nasnya, ada dalilnya, ya. Tapi jangan tanggal 9-nya saja, nggak ada. Itu bukan Asyura, itu namanya Tasua namanya, ya. Jadi yang pokoknya Asyura, ya. Tanggal 9-nya itu untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Insya Allah berpahala juga, ya. Nah, 10-11 ada khilaf. 10-11 ada khilaf. Yang ada nasnya jelas adalah 9 dan 10. Tapi sebagian ulama membolehkan 10-11. Ada juga tingkatan yang ketiga 9-10-11 gitu. Nah, tapi kemudian yang terakhir orang yang baru saja pindah dari tradisi-tradisi batil yang sudah menjadi kebiasaan dalam dirinya, tidak bisa dipastikan secara mutlak bahwa dirinya terbebas dari sisa-sisa tradisi tersebut. Sebagai buktinya, mereka mengatakan, kami baru saja masuk Islam, dan mereka pun belum terlepas dari tradisi-tradisi kafir. Karena kenyataannya mereka meminta dibuatkan Dzatu Anwat sebagaimana yang dipunyai oleh kaum musyrikin. Ya. Akan hilang bersamaan dengan berjalannya waktu. Dengan terus dia belajar, dengan terus dia menuntut ilmu, ya. Insya Allah setelah mengetahui kebenaran-kebenaran yang ternyata itu menyelisihi apa yang dia yakini sebelumnya, ya, ilmu ini akan menghilangkan syubhat-syubhat yang ada di kepalanya yang sebelumnya dia yakini, ya. Makanya ketika antum dapati orang yang baru hijrah kemudian dia nggak sregep menuntut ilmu, ya, nggak rajin menuntut ilmu, maka ini kemungkinan besar pengaruh-pengaruh pemikiran awal masih ada pada dirinya. Misalnya mantan takfiri, mantan apa? Takfiri, mantan khawarij misal. Kemudian dia nggak duduk di majelis ilmu untuk menghilangkan syubhat-syubhatnya, maka kemungkinan besar masih ada di kepalanya. Ya, seperti itu. Ya. Demikian ikhwah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita seluruhnya. Insyaallah pekan depan atau pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab yang ke-9, yaitu bab majaa fi dzabhi li ghairillah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.